Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Iro Fahira dengan NIM 2015-20163, jurusan Bimbingan Konseling Islam Fakultas Dakwah. Di sini saya akan memaparkan materi kuliah tentang teknik keterampilan konseling sebagai tugas ujian tengah semester. Adapun materi pertama yaitu penstrukturan dan attending. Penstrukturan adalah teknik yang digunakan konselor untuk memberikan batas-batas agar proses konseling berjalan sesuai dengan apa yang menjadi tujuan dalam konseling. Konselor hanya memecahkan masalah klien. Konselor tidak ikut serta dalam menyelesaikan masalah kliennya tersebut. Fungsi penstrukturan. Day Sparkio tahun 1980 dalam buku Keterampilan Dasar dalam Konseling mengungkapkan bahwa fungsi strukturing dibagi menjadi 3. A. Fungsi fasilitatif, yaitu untuk memfasilitasi munculnya rasa tanggung jawab, komitmen, dan keterlibatan atau partisipasi aktif klien dalam proses konseling. B. Fungsi terapeutik, yaitu untuk memecahkan masalah klien dan menyehatkan mental individu yang bermasalah. C. Fungsi protektif, yaitu untuk melindungi klien agar merasa nyaman dalam melakukan proses konseling, menjamin kerahasiaannya. Tujuan penstrukturan. Tujuan penstrukturan adalah untuk menjelaskan peranan konselor, peranan klien, dan proses konseling yang akan dijalani oleh klien. Atau dengan kata lain, penstrukturan bertujuan untuk memberikan penjelasan kepada klien tentang pengertian, tujuan, sifat, asas prinsip, dan prosedur penyelenggaraan konseling. Pemberian penstrukturan akan membawa klien kepada insight baru dan memperkuat wawasan tentang pelayanan konseling. Selain itu, tujuan penstrukturan agar klien menyelenggarakan proses konseling secara sukarela serta terlibat secara langsung, penuh, aktif dalam keseluruhan konseling. Macam-macam dan bentuk-bentuk penstrukturan. Yang pertama, penstrukturan dalam konseling terbagi atas 2 macam, yaitu A. Penstrukturan penuh. Semua materi penstrukturan disampaikan kepada klien yang belum memahami dan mengetahui apa itu konseling. Hal ini dilakukan untuk klien yang tidak menyadari dirinya bermasalah dan klien punya persepsi negatif terhadap konseling. B. Penstrukturan sebagian. Menyampaikan sebagian materi penstrukturan kepada klien. Materi penstrukturan dapat dipilih oleh konselor sebagai kebutuhan klien. Penstrukturan sebagian ditujukan untuk klien yang datang secara sukarela, yang secara umum sudah memiliki pengetahuan minimal tentang konseling dan sudah pernah melakukan konseling. Penstrukturan sebagian dilakukan konselor untuk menata kembali pikiran atau perasaan klien tentang konseling. Attending. Pengertian attending. Attending adalah keterampilan atau teknik yang digunakan konselor untuk memusatkan perhatian kepada klien agar klien merasa dihargai dan terbina suasana yang kondusif sehingga klien bebas mengekspresikan atau mengungkapkan tentang apa saja yang ada dalam pikiran, perasaan, ataupun tingkah lakunya. Attending adalah mengarahkan diri atau mengorientasikan diri pada klien. Jadi, memberi perhatian baik secara fisik maupun psikologis kepada klien. Keterampilan attending yaitu keterampilan tampil sebagai pribadi yang utuh dan memberikan perhatian penuh kepada klien sebagai pribadi sebagaimana adanya, agar klien dapat mengembangkan diri, mengekspresikan, dan mengeksplorasi dirinya dengan bebas. Perilaku attending disebut juga perilaku menghampiri klien yang mencakup komponen kontak mata, bahasa tubuh, dan bahasa lisan. Keterampilan attending. Dalam praktek konseling keterampilan nonverbal, yang penting dalam attending adalah yang pertama squarel, itu sikap tubuh yang menunjukkan keterlibatan dalam percakapan. Yang kedua open, itu sikap tubuh terbuka atau tidak defensif. Yang ketiga lean itu sikap tubuh fleksibel atau condong dan menjauh, tidak mencerminkan mental yang fleksibel. Yang keempat eye contact. Eye contact itu jangan disamakan dengan staring atau menatap terus-menerus. Yang kelima relaxed atau natural.
Melakukan gerakan yang nyaman dan alami atau tidak kaku dan dipaksakan. Perilaku attending yang baik itu dapat yang pertama, meningkatkan harga diri klien, yang kedua, menciptakan suasana yang aman, yang ketiga, mempermudah ekspresi perasaan klien dengan bebas. Contoh perilaku attending yang baik. Yang pertama itu kepalanya melakukan anggukan jika setuju. Yang kedua, ekspresi wajah. Ekspresi wajahnya itu harus tenang, ceria, senyum. Yang ketiga, posisi tubuh. Posisi tubuhnya itu harus agak condong ke arah klien. Jarak antara konselor dengan klien agak dekat, duduk akrab berhadapan atau berdampingan. Yang keempat itu tangan. Tangannya itu variasi gerakan tangan atau lengan spontan berubah-ubah, menggunakan tangan sebagai bahasa isyarat, menggunakan tangan untuk menekankan ucapan. Yang kelima, mendengarkan aktif penuh perhatian, menunggu ucapan klien hingga selesai, diam, atau menanti saat kesempatan bereaksi. Perhatian terarah pada lawan bicara. Contoh perilaku attending yang tidak baik. Yang pertama itu kepalanya tidak boleh kaku, yang kedua mukanya tidak boleh kaku, ekspresinya melamun, mengalihkan pandangan, tidak melihat saat klien sedang bicara, tidak boleh melotot. Yang ketiga, posisi tubuhnya itu nggak boleh tegak kaku, tidak boleh bersandar, tidak boleh miring, jarak duduk dengan klien itu menjauh, tidak boleh dengan kurang akrab dan berpaling. Yang keempat itu tidak boleh memutuskan pembicaraan, tidak boleh berbicara terus tanpa ada teknik diam untuk memberi kesempatan klien berpikir dan berbicara. Yang kelima yaitu perhatian. Tidak boleh terpecah, mudah buyar oleh gangguan luar. Keterampilan attending meliputi yang pertama, duduk dengan badan menghadap klien. Yang kedua, tangan di atas bangkuan atau berpegang bebas atau kadang-kadang digunakan untuk menunjukkan gerak isyarat yang sedang dikomunikasikan secara verbal. Yang ketiga, responsif dengan menggunakan bagian wajah, umpamanya senyum spontan atau anggukan kepala sebagai persetujuan atau pemahaman, dan kerutan dahi sebagai tanda doa mengerti. Yang keempat, badan tegak lurus tanpa kaku dan sesekali condong ke arah klien untuk menunjukkan kebersamaan dengan klien. Pertanyaan terbuka. Pertanyaan terbuka yaitu teknik untuk memancing siswa agar mau berbicara, mengungkapkan perasaan, pengalaman, dan pemikirannya. Dapat digunakan teknik terbuka atau dalam bahasa Inggrisnya open-ended question. Pertanyaan yang diajukan sebaiknya tidak menggunakan kata tanya mengapa atau apa sebabnya. Pertanyaan tertutup. Pertanyaan tertutup tidak seperti pertanyaan terbuka yang membebaskan narasumber untuk menjawab pertanyaan dengan sepanjang mungkin. Pertanyaan tertutup bersifat membatasi narasumber dalam memberikan jawaban. Kebanyakan jawaban yang diberikan dalam pertanyaan tertutup adalah jawaban iya atau tidak, walaupun ada juga model jawaban lain, namun biasanya sifatnya tetap terbatas. Kita mengenal pertanyaan ini dalam bahasa Inggris dengan istilah yes or no question atau pertanyaan ya atau tidak. Contoh pertanyaan terbuka. A. Apakah Anda merasa ada sesuatu yang ingin kita bicarakan? B. Bagaimana perasaan Anda mengenai permasalahan tersebut? C. Adakah sesuatu yang Anda ingin bicarakan? D. Dapatkah Anda menceritakan sesuatu yang sedang Anda alami? Keruntutan dalam pembicaraan konseling adalah adanya saling berinteraksi antara konselor dan klien dengan pembicaraan secara tepat. Konselor harus mendengarkan, memperhatikan, serta memahami setiap pembicaraan yang diungkapkan oleh klien, sehingga dapat menyimpulkan pokok pembicaraan yang diungkapkan klien untuk memberikan respon yang tepat. Interpretasi merupakan teknik untuk mendalami pemikiran,
perasaan, dan pengalaman seorang klien dengan merujuk pada teori-teori, bukan pandangan subjektif konselor, dengan tujuan untuk memberikan rujukan pandangan agar klien mengerti dan berubah melalui pemahaman dari hasil rujukan baru tersebut. Dan dengan cara ini konseli dapat mengerti dan merubah perilaku yang dinilai kurang baik, sehingga konseli memiliki pandangan atau perspektif yang baru dan lebih baik lagi dari sebelumnya. Jenis-jenis teknik interpretasi. Yang pertama, pengecekan informasi. Teknik yang dipakai jika terjadi kegagalan dalam menangkap pesan eksplisit arti konseli. Yang kedua, interpretasi tunggal. Teknik untuk mengklarifikasi makna tunggal terhadap satu pesan atau ungkapan konseli. Yang ketiga, interpretasi ganda. Teknik untuk mengklarifikasi makna ganda terhadap pesan atau ungkapan konseli. Refleksi. Refleksi merupakan sebuah teknik yang digunakan konselor dalam menanggapi pembicaraan konseli dengan memantulkan kembali kepada konseli tentang perasaan, pikiran, sikap, dan pengalaman konseli terkandung di balik pernyataan konseli atau perasaan dalam usaha untuk menciptakan hubungan baik antara konselor dengan klien dan menggali atau memberikan kesempatan kepada klien untuk mengeksplorasi diri dan masalahnya. Pemantulan ini merupakan hasil pengamatan terhadap perilaku verbal dan non-verbal konseli. Tujuan dalam teknik refleksi perasaan ini diantaranya: yang pertama, memperoleh kejelasan tentang perasaan konseli atau tentang suatu peristiwa. Yang kedua, konseli merasa dimengerti perasaannya. Yang ketiga, mengarahkan pembicaraan yang lebih dalam terkait perasaan konseli. Contoh refleksi perasaan. Klien: saya tidak tahu mengapa dosen itu tidak suka pada saya. Saya sudah merevisi berulang kali segala sesuatu yang dia nyatakan salah, tapi tetap saja saya tidak pernah benar di depan matanya. Saya tidak tahu lagi apa yang harus saya lakukan. Saya pikir dia punya dendam terhadap saya. Tanggapan konselor: Anda merasa kesal karena usaha yang Anda lakukan terlihat sia-sia di depan dosen Anda. Anda merasa kesal merupakan refleksi konselor dari perasaan yang sedang dirasakan oleh klien, sedangkan usaha yang Anda lakukan terlihat sia-sia di depan dosen Anda merupakan refleksi konselor terhadap isi yang dinyatakan oleh klien. Dengan menyampaikan refleksi isi dan perasaan, klien tidak hanya merasa didengarkan, tetapi juga melatih hubungan antara emosional dan kognitifnya. Seringkali, klien menutupi luapan emosinya agar dapat diterima oleh lingkungan, sehingga muncul ketidaksinambungan antara emosional dan kognitif. Contoh refleksi isi. Konseli: aku merasa semua waktuku habis hanya untuk mengurusi pekerjaanku hingga beberapa kali, sehingga aku membatalkan janji dengannya secara mendadak. Tanggapan konselor: jadi kamu merasa pekerjaanmu menyita banyak waktu dan membuat hubungan sosialmu tidak berjalan baik. Dari contoh yang pertama di atas dapat kita lihat bahwa konselor mengatakan, jadi kamu merasa pekerjaanmu menyita banyak waktu dan membuat hubungan sosialmu tidak berjalan baik. Dalam hal ini, konselor sedang melakukan refleksi isi terhadap apa yang dikatakan konseli. Cukup sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.